Shalom, selamat malam bagi para guru Malua dan remaja HKBP Binjai. Selamat datang di ibadah PHD Remaja HKBP Binjai. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 769. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami, menyertai kami, anak-anak-Mu. Tuhan, pada malam hari ini sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, dan Engkau memberkatinya Bapa, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan bila firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, dari segala yang kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan perencanaan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yang tertulis di dalam Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keenam. Daniel pasalnya yang ketiga, pasal yang pertama ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam. Kita akan membacanya secara bersamaan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berada dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawaka baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael,
dan Asaria. Demikian firman Tuhan. Kitab Daniel merupakan kitab yang ditulis oleh Nabi Daniel sendiri mengenai kisah kehidupannya bersama bangsa Israel selama berada di dalam tawanan bangsa Babel. Hal itu terjadi karena bangsa Israel diserang oleh bangsa Babel yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Serta kehidupan bangsa Israel pada saat itu porak-poranda. Hal tersebut terjadi karena bangsa tersebut menolak serta mengabaikan seruan dari Nabi Yeremia. Pada saat itu, Nabi Yeremia berpesan kepada seluruh rakyat Israel agar mereka kembali kepada Allah, kembali kepada jalan kebenaran Allah. Akan tetapi, mereka menolak serta mengabaikan apa yang menjadi seruan tersebut. Hasilnya akibat dari penolakan tersebut, bangsa Israel menjadi tawanan oleh bangsa Babel. Dan pada akhirnya Daniel sendirilah yang menulis kitab ini sebagaimana saksi dari penyerangan itu dan menyaksikan pengalamannya di tanah pengasingan. Pada saat bangsa Israel menjadi tawanan oleh bangsa Babel yang berada di bawah kepemimpinan seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Pada ayat ini menjelaskan bahwa pada saat itu Nebukadnezar memerintahkan seorang kepala istananya untuk mencarikan beberapa orang Israel yang terbaik yang berasal dari keturunan seorang raja dan dari kaum bangsawan. Para pemuda tersebut haruslah tampan dan tidak memiliki cacat fisik, berhikmat, cerdas, dan berpengetahuan yang luas. Hal tersebut dapat kita lihat pada ayatnya yang ketiga yang berisikan tentang pemilihan beberapa orang yang berasal dari kaum bangsawan yang baik dalam segala hal untuk dipersiapkan menjadi pelayan di istananya raja. Di sana orang tersebut akan diajarkan tentang kebudayaan dan bahasa-bahasa Babel, sehingga mereka dapat dipakai oleh raja untuk melayani di istananya. Orang tersebut akhirnya terpilih. Terdapat 3 orang. Pada saat itu Daniel dan ketiga kawannya lah yang terpilih untuk melayani di kerajaan Babel tersebut. Kehidupan Daniel beserta ketiga kawannya berbeda. Berbeda yang dalam arti lebih baik daripada seorang budak pada saat di sana. Akan tetapi Daniel memiliki pergumulan. Banyaknya tantangan yang dihadapi Daniel pada saat Daniel berada sebagai pelayan di istananya raja. Tantangan-tantangan tersebut terlihat dari dalam berbagai bentuk. Yang pertama, dalam bentuk lingkungan, di mana pada saat itu lingkungan yang dihadapi oleh Daniel dan ketiga temannya yaitu lingkungan di mana penduduknya melakukan penyembahan berhala. Akan tetapi dalam hal ini Daniel dan ketiga temannya tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan serta menjaga kesucian hidupnya. Yang kedua adalah gaya hidup. Dalam gaya hidup ini, santapan raja, dengan memakan santapan raja artinya mereka mengakui berhala, akan tetapi pada santapan raja ini Daniel menolak untuk memakan santapan raja. Yang ketiga adalah kesetiaan. Dalam hal ini Nebukadnezar berencana untuk menyerang keyakinan Daniel dan ketiga temannya, yaitu dengan cara Nebukadnezar menggantikan nama mereka
mereka di mana nama mereka sebelumnya merujuk kepada Allah Israel, akan tetapi Nebukadnezar mengubah nama mereka menjadi ke nama dewa-dewa bangsa Babel. Akan tetapi dalam hal ini Daniel dan ketiga temannya menerima akan nama tersebut. Poin yang dapat kita ambil dalam ayat ini yaitu di mana kita dapat mencontoh Nabi dan Daniel, di mana dia memiliki watak yang dapat kita pelajaran dan jadikan teladan, yaitu yang pertama, Daniel tidak mudah menyerah dan berkompromi. Keteguhan hati Daniel untuk menyatakan tidak pada setiap godaan. Godaan yang dimaksud di sini yaitu godaan terhadap lingkungan, di mana lingkungannya pada saat itu adalah banyak masyarakat yang melakukan penyembahan berhala. Yang kedua adalah berdiri kokoh pada apa yang menjadi imannya sebagai salah satu iman yang benar dalam hidupnya. Hal ini merujuk kepada gaya hidup di mana dia menolak santapan raja karena santapan raja dianggap jika mereka memakan santapan raja itu artinya mereka mengakui berhala. Yang ketiga adalah kepatuhan. Kepatuhan Daniel yang dapat kita contoh yaitu Daniel dan ketiga temannya patuh terhadap perintah Raja Nebukadnezar. Mereka mengikuti segala peraturan-peraturan yang dibuat oleh raja tersebut. Mereka melakukan pendidikan selama 3 tahun agar mereka bisa menjadi pelayan di istana raja. Mereka juga merelakan nama mereka diganti dengan nama yang merujuk kepada nama dewa-dewa orang Babel. Akan tetapi pada saat nama mereka diganti ke nama dewa-dewa bangsa Babel, mereka tetap patuh akan perintah tersebut. Akan tetapi mereka tidak mengganti kepercayaannya. Mereka boleh mengganti namanya, akan tetapi mereka tidak mengganti kepercayaannya. Mereka tetap percaya akan Tuhan, mereka tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan ketuhanan mereka yang kuat kepada Tuhan, ketaatan mereka untuk tetap melakukan firman Tuhan, untuk tetap berpegang pada perintah Tuhan. Meskipun nama mereka diganti dengan nama dewa bangsa Babel, akan tetapi tidak merubah iman yang ada dalam dirinya. Sama seperti halnya di dalam kehidupan kita, meskipun lingkungan kita jauh akan Tuhan, lingkungan kita yang mungkin berbeda dengan keyakinan kita, akan tetapi kita harus mampu tetap mempertahankan iman kita di tengah lingkungan kita yang berbeda. Kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda, akan tetapi jika kita mampu mempertahankan iman kita, maka kita tidak akan ikut tergoyang oleh lingkungan kita. Selain daripada itu, nama tidak mempengaruhi akan iman yang kita pegang. Mungkin nama kita bisa berbeda, mungkin nama kita memiliki arti yang berbeda, akan tetapi iman kita lah yang menuntun kita. Sama seperti halnya Daniel dan ketiga temannya yang namanya mereka diganti dengan nama dewa-dewa Babel, akan tetapi mereka mempunyai iman kepada Tuhan. Mereka setia kepada Tuhan dan mereka tetap menjaga kesucian hidupnya, tetap menjaga keyakinannya dan tetap memegang teguh apa yang menjadi imannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur terima kasih Tuhan buat segala berkat kasih karunia Tuhan yang boleh ada dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati ya Tuhan. Bila firman-Mu boleh tinggal di hati kami. Tuhan, bila kami boleh menjadi sama seperti Daniel, Tuhan, yang taat kepada-Mu meskipun lingkungan yang kami hadapi di sekitar kami
yang sering menjatuhkan kami, akan tetapi biarlah iman kami boleh kuat, boleh berpegang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami seperti biasa. Kiranya Tuhan yang memberkatinya Tuhan. Tuhan yang menuntun menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, seluruh aktivitas kami ke dalam tangan perencanaan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 727 ayat 1 dan 2. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam untuk kita semua.